Saya Dewi Kartika, lahir di Jakarta. Saya sarjana statistika alumni Institut Pertanian Bogor dan saya mengambil kuliah kembali di Magister Manajemen UI, jurusan Aktuaria. Saya adalah wanita yang aktif, hobi berolahraga, makan makanan sehat, mempunyai pekerjaan yang baik, teman-teman yang banyak, dan suka berjalan-jalan. Tak pernah terbayang sedikit pun bahwa saya bisa kena kanker pada usia muda. Saya akan membagikan perjalananku hidup dengan kanker, step by step. Kanker memang bisa menaklukkan badan, namun kita bisa menjaga batin agar tak terlalu menderita. Kanker itu apa sih? Istilah kanker berasal dari kata lain cancer yang berarti kepiting. Kanker adalah pertumbuhan sel tubuh yang tidak terkendali. Sel tua yang seharusnya mati dan diganti malah berkembang menjadi sel abnormal yang bisa membentuk jaringan baru atau tumor. Kanker dipicu oleh pengaruh keturunan, zat kimia dan radiasi secara berlebihan, virus tertentu, rokok, alkohol dan gaya hidup tidak seimbang. Risiko kanker meningkat seiring bertambahnya usia. Kanker menempati peringkat kedua penyebab kematian paling banyak setelah jantung. 1 dari 6 kematian disebabkan oleh kanker. Tak heran jika kanker dianggap salah satu penyakit yang paling menakutkan. Satu setengah bulan yang lalu, tepatnya tanggal 9 Maret 2023, saya melakukan USG Mamai. Kenapa saya melakukan USG Mamai? Karena sehari sebelumnya tanggal 8 Maret, saya dengan tidak sengaja menyentuh payudara saya sebelah kanan. Lalu saya menemukan adanya benjolan sebesar kelereng di atas puting payudara kanan. Sehingga saya pergi ke dokter dan dokter menyarankan untuk melakukan USG Mamai. Dari hasil USG Mamai ditemukan ada benjolan sebesar 1,7 kali 1,3 cm. Dan dicurigai itu suspek CA Mamai atau kanker payudara. Dugaan dari hasil USG Mamai tersebut bisa 2 kemungkinan. Yang pertama adalah benjolan tersebut termasuk dalam kategori jinak atau tumor, atau benjolan tersebut termasuk dalam kategori ganas atau kanker. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa ini harus segera dilakukan operasi atau pengangkatan. Karena saya memutuskan untuk segera menyelesaikan benjolan tersebut, maka suami saya segera mencari dokter bedah. Dokter bedah yang kami konsultasi adalah dokter bedah yang sangat berpengalaman dan cukup ternama di Jakarta. Pada saat berkonsultasi, dokter bedah tersebut menjelaskan ada 2 pilihan yang bisa saya lakukan. Yang pertama adalah melakukan biopsi dulu ke benjolan tersebut, lalu baru operasi. Atau yang kedua, langsung melakukan operasi dan pada saat itu dokter sudah menyiapkan tim dokter patologi untuk melakukan frozen section atau biopsi ke daerah-daerah sekitar benjolan, termasuk benjolan tersebut dan getah bening sekitarnya untuk melihat apakah daerah tersebut juga terkena ganas atau tidak. Dengan penjelasan dari dokter bedah dan pengalaman beliau, saya percaya tahapan yang dilakukan oleh dokter ini sudah benar, yaitu bahwa pada saat dilakukan operasi sudah dipersiapkan tim patologi untuk melihat apakah itu sel kanker atau bukan. Kalau itu memang sel kanker akan segera dilakukan pengangkatan. Dokter sudah menjelaskan bahwa kalau di sekitarnya getah beningnya ada sel kanker, beliau akan segera melakukan pengangkatan. Sehingga saya tidak dilakukan berkali-kali pembedahan. Saya cukup mantap dengan keputusan melakukan pengangkatan benjolan tersebut di payudara kanan saya. Dugaan saya hanya operasi sekitar benjolan sebesar itu, terus kemudian dugaan saya juga masih stadium awal dan dokter pun masih menduga-duga ini mungkin stadium 2. Tidak ada pemikiran bisa menyebar kemana-mana. Karena saya pun juga tidak berpikir seperti itu. Saya orang yang sehat, masih muda, hidup teratur, tidurnya juga cukup, makan juga sehat, bisnis juga bagus. Kemudian tidak ada hal-hal yang cukup membuat saya berpikir ini faktor penyebab kanker lanjutan. Tidak ada sama sekali. Maka diputuskanlah tanggal 17 Maret 2023 penjadwalan operasi benjolan tersebut. Besokannya saya pergi ke Bali selama 1 minggu untuk healing dan menghadiri upacara pernikahan adik saya.
Ini baru tahap pertama. Setelah saya didiagnosa, kemungkinan ada dugaan kanker payudara. Tahap pertama saya adalah kaget, pasti kaget. Siapa yang gak kaget? Seperti yang saya sudah jelaskan, saya sehat, saya bahagia, saya tidak ada sakit, tidak pernah menderita sakit penyakit apapun, tidak pernah masuk rumah sakit kecuali karena melahirkan. Tetapi kalau sampai kena kanker saya juga tidak tahu itu datangnya dari mana. Nangis gak saya? Iya, saya nangis. Berhari-hari saya nangis, bahkan saya pada saat ke Bali pun saya nangis. Suami saya pun ikut menangis. Kenapa saya menangis? Bukan menangisi kenapa saya yang kena, bukan. Tetapi saya tidak tahu ini perjalanan seperti apa ke depannya. Saya berharap benjolan itu adalah tumor, bukan kanker, dan bisa diselesaikan dengan pengangkatan dengan segera. Yang ada di dalam pikiran saya adalah saya masih punya banyak wishlist, saya masih punya banyak tugas yang harus saya selesaikan dalam hidup saya. Wishlist ibu-ibu atau emak-emak apa sih? Wishlist saya yang pertama adalah saya ingin menyaksikan anak saya di wisuda. Kedua, saya ingin mendampingi anak saya pada saat dia menikah nanti. Dan yang ketiga, saya ingin melihat cucu saya dari anak saya. Itu tentu juga harapan dari orang tua di dunia ini. Hal-hal seperti itulah yang membuat saya jadi menangis kalau saya memikirkan hal itu. Karena masih banyak yang harus saya kerjakan. Singkat cerita, tibalah hari operasi. Pada saat hari operasi, teman-teman, saudara datang, menelpon dan WA, semua memberikan dukungan dan support, dukungan gila-gilaan. Sehingga saya merasa tidak seperti orang sakit. Memang saya tidak sakit, rasanya seperti orang sehat. Saya juga tidak ada keluhan apapun. Sehingga saya tidak merasa sakit sama sekali. Jadi pada saat masuk rumah sakit tanggal 17 Maret itu, teman saya berdatangan dari pagi sampai malam menemani saya di rumah sakit dan menemani saya selama di ruangan operasi. Saat saya melakukan admission di rumah sakit, sudah ada sahabat yang menunggu di rumah sakit. Dan pada saat saya diperbolehkan untuk masuk ke kamar rumah sakit, beberapa sahabat mulai berdatangan untuk memberikan dukungan moral dan doa agar operasi berjalan dengan lancar. Untuk itu saya sangat-sangat bersyukur saya mempunyai komunitas bisnis yang positif, saudara-saudara dan sahabat yang peduli dan sangat menyayangi saya. Sebagai bentuk terima kasih saya sudah membuatkan dalam video saya sebelumnya di sini. Silahkan disimak ya teman-teman. Persiapan operasi dilakukan menjelang pukul 3 sore. Suster mengantarkan saya ke ruangan operasi. Tidak lama kemudian dokter anestesi masuk dan beliau meletakkan tangannya di kepala saya dan mulai mendoakan saya. Bu, kita berdoa dulu ya. Setelah itu kesadaran saya hilang total karena dilakukan bius total. Dimasukkan alat ventilasi mulai dari mulut sampai ke bagian dada saya. Karena selama ini saya tidak pernah menjalani operasi besar seperti ini, kecuali operasi sesar pada saat saya melahirkan. Perasaan saya takut pada saat melihat lampu besar di ruangan operasi. Saya berpikir manusia hidup hanya seperti ini saja. Apa yang selama ini saya genggam, prestasi saya, apa yang saya hasilkan, ternyata harus saya pasrahkan di meja operasi. Walaupun operasi ini keberhasilannya tinggi, tetapi tetap saja perasaan takut itu tetap ada. Jadi saya hanya bisa berpasrah dan menyerahkan diri kepada Tuhan apapun yang terjadi. Setelah berada di ruang operasi hampir 4 jam, akhirnya saya perlahan membuka mata saya. Dan suster menyapa saya, "Bu, ibu sudah sadar?" Kalimat pertama yang saya tanyakan kepada suster adalah, "Sus, ini sudah stadium berapa?" Suster menjawab, "Stadium 2. Saya kaget. Lalu saya bertanya lagi, "Apakah sudah menyebar, Sus?" Suster menjawab, "Nanti tanya sama dokternya saja ya Bu, dokter akan menjelaskan." Tanpa bisa dicegah air mata saya keluar karena saya sangat kaget mendengar bahwa saya masuk ke stadium 2. Dalam dugaan saya hanya stadium awal, stadium 1 yang sangat ringan. You know people love you when you're alive, but you don't know how much until you get sick. Sekembalinya saya dari ruangan operasi, saya dikembalikan ke ruangan saya di lantai 8. Di situ sudah menunggu teman-teman saya, saudara-saudara saya, dan di ruangan operasi pun masih ada kerabat-kerabat saya yang lain.
Saya tidak henti-hentinya mengucapkan syukur sekali lagi. Atas dukungan mereka lah saya menjadi kuat seperti sekarang, saya menjadi semangat, saya tidak pernah merasa sakit. Karena saya tidak pernah sendirian. Dari hari pertama saya di rumah sakit, sampai hari saya keluar dari rumah sakit tidak ada hari yang saya tidak dikunjungi oleh teman-teman saya. Sampai rumah sakit pun melarang mereka untuk mengunjungi saya sampai dibatasi per orang hanya boleh 5 menit. Dada saya ditutupi oleh perban dari sini sampai ke bawah. Dan pada saat saya lihat, loh kok rata? Karena dalam pikiran saya adalah yang dioperasi hanya bagian tumornya dan sekelilingnya dan jaringan getah bening yang sudah menyebar di bawah ketiak dan di dekat payudara. Jadi itu yang saya pikir diangkat atau diangkat sebagian atau lumpektomi. Tapi kenapa rata? Jadi saya berpikir kalau memang itu ada sel cancer, ya sudah diangkat aja semua. Tetapi ternyata asisten dokter mengatakan memang benar itu diangkat semua atau mastektomi. Jadi diangkat seluruhnya bagian payudara kanan saya. Dan itu sebetulnya relatif lebih aman karena sel kansernya sudah diangkat. Itu sudah menyebar ke beberapa daerah getah bening. Hari keempat saya diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Di rumah saya sudah menunggu lagi banyak teman dan sahabat untuk 3 minggu ke depan. Setiap hari tidak ada henti-hentinya saya ditemani oleh teman-teman dan saudara-saudara saya. Bagi penderita kanker payudara newbie seperti saya, pengetahuan yang ada tentang kanker adalah hanya pengetahuan secara umum. Tetapi untuk proses selanjutnya saya juga tidak tahu seperti apa. Keputusan melakukan operasi terhadap tumor itu semata-mata hanya untuk mengeluarkan benjolan atau tumor tersebut. Tidak pernah terpikirkan bahwa saya akan kehilangan seluruh bagian payudara kanan saya karena kanker ini. Saya tidak merasa menyesal atau tidak merasa kehilangan satu buah payudara saya. Saya hanya melihat bahwa ini masa berlakunya sudah habis, sudah expired. Yang penting bagi saya sekarang adalah saya sehat, saya bahagia dan bagaimana saya bisa berguna, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar saya selama sisa hidup saya. Bagi saya, kehilangan payudara itu adalah bukan segala-galanya. Kanker payudara hanya sebagian kecil masalah dalam kehidupan. Banyak orang yang masalahnya jauh lebih berat daripada saya, sakitnya jauh lebih besar daripada saya. Bayangin orang-orang yang tidak bisa makan, sulit untuk bernapas, kehilangan bagian tubuh yang penting untuk menunjang kehidupan. Saya hari ini masih bisa bernapas, bisa bahagia, bisa makan, dan bisa ketawa-ketawa dengan teman-teman, bisa menikmati pemandangan. Betapa bahagianya saya dan betapa bersyukurnya saya kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan sudah kasih kepada saya. Walaupun saya kanker, tapi saya tetap bisa menerima dan menikmati pemberian Tuhan di dalam hidup. Terdiagnosa kanker bukan merupakan akhir dari hidup. Justru terdiagnosa kanker merupakan titik balik untuk hidup yang lebih baik. Dengan kita menerima kanker sebagai bagian dari perjalanan hidup, dengan menjalani semua treatment, support dari orang-orang terdekat, seorang pasien kanker payudara akan menyadari bahwa kanker bukanlah akhir dari hidup. Justru merupakan waktu untuk kita hidup lebih baik, waktu untuk bersyukur, selalu menjadi berkah bagi sesama, dan terus berkarya. Bagi orang yang baru didiagnosa kanker payudara, jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Karena kanker payudara merupakan bagian dari perjalanan hidup kita yang harus kita jalani, kita syukuri, dan kita terima. Jika kita telah menerima, maka jalan itu pasti ada. Tetap semangat, jangan berkecil hati, ikuti saran dari dokter, dan tetap bahagia. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Nantikan video-video selanjutnya tentang pengobatan lanjutan yaitu kemoterapi, radioterapi, dan hormon terapi. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia.